Oke, dan bintang tamu berikutnya ini dikabarkan katanya lagi memiliki hubungan yang kurang baik dengan suaminya. Wah. Dan seperti apa, ada apa sih sebenarnya? Kita panggil langsung, ini dia Mbak Rohima. Silakan Mbak duduk. Rohima sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Rohima sudah datang. Makasih Mbak. Oke, nah ini sebenarnya ini tadinya ceritanya ini bukan ceritanya, memang udah promo juga udah naik ya sebenarnya harusnya ada Bang Kiwil. Tapi entah apa sampai sekarang ini juga belum bisa dan belum sampai ya gitu. Oke, kita mau coba menghubungi ke Bang Kiwil deh coba. Kayaknya ya. Kasih mic yuk. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak berdering nggak bisa. Nggak diangkat ya? Nggak dia. Nggak diangkat terus juga nomornya juga nggak di. Nomornya nggak aktif, Mbak. Nomornya nggak aktif. Enggak, apa namanya? Iya nggak aktif. Nggak berdering. Teleponnya via. berdering. Coba Mbak kalau ditelepon lewat Telepon biasa ya? telepon biasa. Nomornya nggak di save sama Mbak Rohima. Tahu sih. Nomornya nggak di-save. Nomornya nggak Nomornya nggak di-save tapi di-save. hafal ya, Mbak. Tapi hafal. Nah, mungkin tadinya mau nge-save namanya Michael atau Johnny. Jonathan. Iya. Nggak bisa. Speaker coba Mbak. Sama nggak bisa. Nggak bisa. Oke, bagaimana dari tim udah mencoba? Nggak Apa? aktif ya? Nggak Nggak ngasih aktif. kabar tapi semalam udah oke ya? Oke, apa di belakang kamera ini ada manajer dari Mas Kiwil, ya. Tapi manajernya datang, Mas Kiwilnya nggak datang ya? Iya. Iya. Sampai sekarang nggak bisa dihubungin, Mbak? Nggak bisa. Nggak aktif dua-dua teleponnya ya? Oke, baik. Iya. Oke. Mungkin Mas Tukul ada nomornya Mas Tukul. Siapa tahu Oke, Mas. ya mungkin kan Mas Kiwil mau istirahat dulu atau apa ya? Capek lagi kali sakit kali ya Bang, demam. Iya. Tapi kemarin Mas Kiwil sempat sakit udah sembuh ya, Mbak? Udah sih dia cuma masuk angin aja sih katanya. Oh, masuk angin. Justru saya malah yang diinfuskan. Oh, Mbak Rohima kenapa sakit? Enggak, aku sih lelah aja. Sama lelah juga. Kecapean ya? Capek juga. Oke, baik. Aku ada tayangan dulu. Ini dari pengakuan Kiwil yang nggak mau nikah lagi katanya. Coba kita lihat ini. Sebenarnya kalau dari jangka panjang nih, Mas Kiwil tuh ada rencana untuk poligami lagi nggak sih? Kalau rencana sih nggak ada lah. Tapi- Tapi gini, yang namanya urusan rezeki, jodoh, maut itu kan udah yang di atas yang ngatur. Kita nggak tahu bagaimana ke depannya, gini nih. Pokoknya sekarang ini yang sekarang dijaga sama Rohima ya saya jaga Rohima, itu aja. Gimana tanggapan Mbak Rohima? Ya aku sih berusaha percaya sama dia dari dulu gitu ya. Dan waktu dia nikahin yang mantan itu kan juga, saya juga awalnya sempat berdebat gitu. Dia bilang mau berlaku baik gitu kan. Sampai mantan pun juga bilang begitu sama saya. Akhirnya berjalanlah 17 tahun, tidak ada. Paling Tidak kayak sesuai gitu, dengan tidak apa yang sesuai dengan fakta itu aja. Oke. Nah sekarang ini dia bilang katanya sudah tidak mau lagi gitu kan. Tapi kan kenyataannya seperti ini gitu loh. Sampai Oke, kenyataannya berarti memang ada pernikahan. ada. Ada pernikahan lagi. Ada. Apakah itu langsung dari Mas Kiwil ke Mbak Rohima? Bicaranya Kiwil ke saya Iya. gitu. Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Mbak Rohima tahu dari media. Dari media. Kalau Mbak Rohima sendiri Pernah menanyakan nggak ke Mas iya. Kiwil?
Sesudah terjadi atau Iya, sebelum? sesudah terjadi. Pernah, aku ngomong gitu, ini bener apa enggak? Dia bilang jalanin aja gitu. Saya bilang nggak bisa kayak gitu, saya bilang gitu. Karena kan kamu 17 tahun kemarin itu mempoligami saya, sudah memetiklah pelajaran itu seperti apa gitu loh. Iya. Kalau ini diambil lagi sama kamu ya udah saya angkat tangan, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Waktu yang kisah Bandung juga sama, begitu juga. Sampai yang di Bandung kan juga saya bertemu kan ngomongnya kayak gitu juga. Kalau kamu mau jadi istrinya suami saya, silakan kita ngomong baik-baik. Kamu pengen ketemu sama keluarga suami saya, ayo saya ketemuin. Gitu. Kalau yang di Bandung kan saya langsung 2 hari kemudian langsung ketemu. Kalau yang si Eva kan baru kemarin kita ketemu. Kalau yang di Bandung yang mana lagi sih, Pak? Yang si Fenty itu loh. Oh, yang kemarin yang 17 tahun. Ya, enggak, Fenty. Yang 17 tahun masih mantan kan? Oh, mantan. Terus ada lagi Fenty. Fenty yang di Fenty yang Bandung. kemarin Yang rame. kemarin kita berdua ngobrol di sini. Oh, ini yang Eva lain lagi. Yang Eva lain lagi. Ganteng ya, Mak? Ganteng. Iya. Banyak ya Mbak, Bang Kiwil ya. Oke, Mbak. Sabar banget Berarti ya, Rohima. tapi sekarang ini Mas Kiwil ada keterikatan perkawinan dengan Eva. Eva. Ya menurut mereka sih ada. Makanya kemarin kan saya ketemu sama si Eva. Apa katanya? Ya Eva sih bilang memang ada pernikahan sama Bang Kiwil gitu. Saya bilang kalau memang ada, kamu mau lanjut atau mau udahan? Saya bilang kalau kamu lanjut, ya udah saya mendingan yang mundur. Saya bilang gitu. Nah Eva kan pikiran Eva kan waktu itu kan katanya saya sama mantan aja bisa menyatu sampai 17 Akur, tahun ya. gitu loh, akur. Tapi kan dia nggak tahu saya bagaimana 17 tahun pada saat itu gitu loh. Menutup dirinya kayak apa? Kan saya kan orangnya kan nggak mau istilah kata nggak mau terlalu mengumbar aib suami maupun rumah tangga suami maupun rumah tangga saya gitu. Ini ada lagi nih arti. Iya. Kalau kamu lanjut, saya mundur. Tapi kalau kamu mundur, saya pertimbangkan lagi. Ya benar. Benar. Saya bicara seperti itu. Jadi kalau Akhirnya- misalnya sampai poligami lagi, Mbak udah mundur, Mundur, ya. saya angkat Udah tangan. cukup yang kemarin ya. Tapi bukannya Mbak Rohima sempat ke pengadilan untuk gugat saya cerai? besok tanggal 20 kita tetap mediasi, Oh, jadi Mas di pengadilan terus berjalan ya? terus berjalan. Karena memang kan dari mulut suami sendiri belum ada kata-kata gitu kan. Kalau dari Eva kan kemarin bilang, iya Mbak, saya pikir Mbak sama saya mau beriringan gitu. Oh saya bilang saya udah nggak mau karena saya udah pengalaman yang kemarin 17 tahun saya udah nggak mau seperti itu, saya bilang kayak gitu. Kalau kamu masih mau lanjut, memang kamu sayang sama suami saya silakan. Oke. Udah lagi ya. Gitu. Rohima buka kesempatan rujuk ke Kiwil tapi ada syaratnya. Iya, Apa itu, Mbak? saya bilang tidak ada poligami lagi, cukup. Saya bilang kayak gitu. Dan tolong kamu hargain saya sebagai istri kamu. Tolong kamu memahami saya, hati saya sebagai istri kamu, sebagai pendamping kamu. Tolong kamu kalau pengen peluk saya dengan eratnya kamu. Dengan gitu. cintanya Dengan kamu. cintanya kamu, dengan kasih sayangnya kamu, dengan ketulusan. Itu aja. Karena 17 tahun saya benar-benar sedih banget gitu. Ya, waktu acara Trans TV yang nomor 1 itu kan ya YKS 5 tahun kan. Saya nggak pernah diajak sama beliau. Sampai dia nginep di hotel dapat dari Trans TV kan. Bukan saya yang nemenin gitu kan. Jadi saya bilang sama suami, kalau memang kamu mau putus semuanya perempuan itu, saya bilang gitu. Hanya saya, rangkul saya, peluk saya, cintain saya bilang gitu. Kasih saya sayang. Ya. Saya bilang, ayo mau beriringan, mau ibadah bareng-bareng, ayo istiqomah bareng-bareng. Saya kan selama ini nggak pernah membuka aib kamu, saya bilang gitu. Saya kan selama ini selalu nurut apa kata kamu. Tapi apa yang terjadi 17 tahun itu kan, saya nggak. Oke. Berbicara tentang rasa keperihan selama 17 tahun, mungkin kita hanya bisa melihat, tapi menjalani ini Mbak Rohima. Iya. Yang tahu Mbak Rohima, tahu perih sakitnya Mbak Rohima. Mbak, selama 17 tahun itu memang aku nggak pernah dengar sih Mbak Rohima berstatement atau menyatakan hal yang kasar sedikit pun gitu. Nggak. Tapi kalau Mbak Rohima sendiri, saat 17 tahun itu bagaimana ketika rasa sakit itu datang? Menjerit lah ya. Saya sekarang terbuka aja lah gitu kan, memang udah kayak gini ya gitu ya. Menjerit lah ya, saya sendiri lah ya gitu dengan tahajud, dengan mungkin saya banyak ibadah, dengan mungkin saya banyak zikir. Gitu. Mereka kan nggak ada yang tahu bagaimana hati saya. Saya menutupnya dengan saya terus silaturahmi sama keluarga, terus silaturahmi sama teman-teman, sama sahabat-sahabat dengan ketawa, dengan canda. Tutupnya dengan kayak gitu. Tapi mereka kan nggak ada yang tahu hati saya gitu. Tiba-tiba dengan kejadian kayak begini, yang Bandung,
Yang Bandung sudah terselesaikan. Tapi entah, kayaknya masih ada abu-abu gitu loh bagi saya. Sekarang kasusnya Eva. Eva bilang, Bun saya mau mundur karena saya juga nggak bisa nyakitin Bunda. Saya pikir saya nikah sama Bang Kiwil, Bunda mau beriringan sama saya. Oh no, saya nggak mau. Gitu saya bilang. Tapi kalau emang kamu udah terlanjur cinta ya silahkan, saya bilang kayak gitu. Enggak Bun, saya mau mundur. Ya sudah, ini dari mulut kamu mundur, tapi saya belum tahu dari mulut suami saya karena kita ketemunya kan hanya saya sama Eva aja. Karena kan Bang Kiwil lagi sibuk syuting stripping ya, gitu. Ya waktu saya ketemuan sama Eva juga saya nggak ngomong sama Kiwil. Saya bilang, kita ketemuan berdua dulu, saya bilang kayak gitu. Karena saya pengen tahu dari mulut kamu. Sama-sama perempuan lah ya, gitu. Dan saya ketemu sama mantan juga sama Maggie, sama Fenty, sama Eva, nggak ada kekasaran buat saya. Saya nggak mau bentak-bentak orang, saya nggak mau. Ngobrol bicara dari hati ke hati aja gitu loh. Oke. Saya seperti itu. Nah, kalau Mbak sendiri, apa anak-anak tahu tentang hal ini? Tahu? Apa komentar anak-anak? Ya mereka sih, aku nggak mau. Kan anak-anak saya udah besar ya, jadi bisa diajak kompromi, bisa diajak ngobrol. Aku nggak mau sampai Bunda sama Ayah pisah. Gimana kita gitu loh? Gimana kita kalau ini aja masih nyatu aja, kadang-kadang Ayah pulang, kadang enggak gitu kan. Gimana kalau Bunda pisah sama Ayah gitu? Saya bilang, berdoalah nak yang baik-baik aja buat orang tua kamu. Saya bilang, doakan yang terbaik aja buat orang tua kamu. Rezeki Ayah kamu doakan yang terbaik. Saya nggak pernah memasuki omongan ke anak-anak saya, enggak. Gitu loh, karena memang super hebatnya Kiwil itu ke anak-anak mereka tuh begini banget gitu loh. Kiwil itu dekat banget sama anak-anak. Saya akuin dekat banget. Dan mungkin sayangnya lebih Kiwil daripada saya ya ke anak-anak gitu. Kalau saya kan orangnya tegas dengan anak-anak. Ya biasa kalau ibu tuh lebih begitu. Ya, karena memang saya nggak mau lah anak-anak saya nanti gimana-gimana gitu. Ya, tapi apa yang membuat Mbak Rohimah ini bertahan sampai 17 tahun di poligami? Saya kan pada saat itu anak-anak masih pada butuh kasih sayang, masih pada kecil-kecil ya. Saya bertahan karena memang keluarga saya sabarlah gitu loh. Inilah ujian kamu, inilah jalan cerita kamu. Keluarga saya ya gitu. Nah keluarga suami juga, karena memang semenjak Maggie masuk ke keluarga suami, saya jauh gitu loh. Karena saya tidak mau ada perbandingan antara dia dengan saya. Saya nggak mau kayak gitu loh. Makanya dia masuk ke keluarga suami, saya yang menjauh gitu loh. Makanya untuk curhat atau apa, saya jarang sama keluarga suami. Jadi kemarin 17 tahun Mbak Rohimah merasa bahwa doa saya dijawab nih. Insya Allah. Dijawab sebentar, ada masalah lagi ya Mbak? Ada masalah lagi. Ya saya nggak tahu lah, mungkin ini ujian saya. Tapi kok kan gini, Allah itu akan merubah suatu kaum jika memang kaum itu bisa mau merubah sendiri gitu loh. Tapi kalau kita nggak bisa merubah, siapa lagi yang akan merubah? Allah sudah ingin merubah kita dengan cara baik. Tapi kalau kita nggak bisa merubah bagaimana? Ya, Betul. gitu deh. Ya, oke. Mbak, siapa orang yang paling sering Mbak curhatin? Ada sahabat Sering. saya. Mbak bisa nangis di depan dia itu siapa? Oh, saya ada. Siapa orang? Bu Didi sama Bu Popi ya. Kalau dia nonton saat ini, apa yang ingin Mbak Rohimah sampaikan selama 17 tahun menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat yang baik? Iya. Silakan Mbak. Bu, kuatkan saya, rangkul saya, kasih saya semangat. Kalianlah penyemangat saya. Kalian nomor 2 dari orang tua saya. Temani saya dalam suka maupun duka. Salam dari kami juga untuk Ya. semua sahabat-sahabat dari Mbak Rohimah yang selalu bisa mendengarkan cerita dengan baik. Nanti kita akan ngobrol lagi, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis.